Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat soal di Google Form. Ada 3 langkah utama yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat soal di Google Form. Yang pertama adalah kita harus membuka Drive Google-nya dulu, login ke dalam Google Drive. Kemudian yang kedua adalah setting untuk formnya, kuisnya. Kemudian yang ketiga adalah mengambil link dari Google Form itu untuk kita sebarkan. Oke, kita mulai saja dari langkah pertama, yaitu bagaimana cara login ke Google Drive. Ya, kita sudah buka browser di komputer atau di HP kita. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Ya, saya ketikkan di alamat URL-nya adalah drive.google.com, kemudian saya tekan enter. Ya, setelah itu kita gunakan akun yang kita miliki. Kalau sudah tampil di sana tinggal diklik saja, tapi kalau ternyata belum tampil akun yang akan kita gunakan, belum tampil di sana, berarti kita harus klik use another account. Ya, di sini saya mau pergunakan salah satu akun saya. Saya klik, kemudian muncul isian untuk password. Kita ketikkan password kita. Kemudian kita klik next. Ya, Google Drive dengan akun saya itu sudah terbuka. Langkah berikutnya adalah kita klik tanda tambah baru. Kita klik. Kemudian kita pilih lainnya. Kemudian kita pilih Google Formulir. Letakkan kursor di tanda panah ke kanan. Kemudian klik formulir kosong. Ya, muncul formulir kosong seperti ini, formulir tanpa judul di sana. Kemudian kita isikan dulu judulnya. Misalnya sebelum ke judul kita masuk ke setting dulu ya, yang perlu agak banyak langkah. Kita tinggalkan dulu judul untuk formulir, kita masuk ke setting. Setting itu ada di sini. Saya klik, kalau di kursor kita letakkan di sana kan muncul pop up setelan ya atau setting. Saya klik. Ada 3 menu dalam setelan atau setting, yaitu umum, presentasi, dan kuis. Ya, umum di sini kalau kita memerlukan alamat email dari siswa, berarti ini kita klik. Kemudian kalau kita perlu membatasi agar siswa itu tidak bisa mengerjakan ulang. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah klik untuk mengumpulkan alamat email, kemudian kita klik juga tanda terima respons, kemudian kita klik batasi ke 1 tanggapan. Ini maksudnya adalah atau tujuannya adalah agar siswa tidak bisa mengulangi mengerjakan soal yang sama. Kemudian responden dapat mengedit setelah mengirimkan, jangan diklik karena kalau ini kita klik berarti anak bisa mengedit jawaban.
kemudian lihat dalam ringkasan respon teks, ini opsional, boleh diklik boleh tidak. Dan kita masuk ke presentasi, tampilkan status progres. Nah, kemudian yang kedua adalah acak urutan pertanyaan. Ini jangan diklik karena nanti kita akan memasukkan nama dan kelas itu sebagai bagian dari pertanyaan. Jadi acak urut pertanyaan jangan diklik. Kemudian pesan konfirmasi, ini juga opsional, boleh diisi boleh tidak. Selanjutnya masuk ke kuis, menu kuis. Nah, di sini yang paling penting adalah ini harus kita klik, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian rilis nilai. Segera setelah pengiriman, ini opsional, boleh diklik boleh tidak. Atau nanti setelah peninjauan manual. Jadi ini pilihan kedua itu kita pilih jika dalam soal itu ada soal uraiannya. Karena kalau ada soal uraian berarti kita harus mengoreksi secara manual. Ini kita klik. Kemudian berikutnya responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Oke, diamkan. Jawaban yang benar ini sebaiknya kita hilangkan. Kemudian nilai dan poin, berarti anak boleh melihat nilai dan poin. Nah, setelah itu klik simpan. Oke, kita masuk ke formulirnya sekarang. Settingnya sudah selesai. Langkah pertamanya untuk mengolah formulir adalah judul formulirnya kita isi dulu. Misalnya saya akan isi dengan penilaian akhir tahun mapel matematika kelas 8. Ini saya copy dari Microsoft Word, berarti tinggal saya klik kanan kemudian paste. Kemudian deskripsinya saya isi dengan misalnya peringatan untuk anak-anak yang mau mengerjakan. Ini juga saya copy dari Microsoft Word, kemudian saya klik kanan, klik paste. Ya, berikutnya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini akan kita pakai untuk menanyakan nama dari anak yang akan mengerjakan. Jadi di sini saya isi dengan nama lengkap. Kemudian di bentuk soalnya saya ganti dengan jawaban singkat atau short answer. Berikutnya yang paling penting adalah wajib diisi harus kita aktifkan. Jadi anak tidak bisa melewati pertanyaan ini. Anak harus wajib mengisi nama lengkapnya. Berikutnya kita lanjutkan, kita tambah pertanyaan. Klik di sini. Ya. Di sini kita gunakan untuk menanyakan kelas berapa. Bentuk soalnya saya ganti dengan checkbox atau kotak centang. Kemudian di sini saya isi kelasnya 81 misalnya. 82, terus 83, 84, 85, 86, 87, 88. Berikutnya adalah wajib diisi juga kita aktifkan. Oke, berarti untuk identitas anak sudah cukup, nama lengkap dan kelas. Untuk saya tambahkan lagi untuk kelas, tadi kan bentuknya adalah checkbox. Berarti ini harus kita kasih batasan validasi respon. Ulang, klik yang tanda titik 3 di sini. Kemudian klik validasi respon. Kemudian di sini kita ganti dengan pilih persis. Kemudian kita isi 1. Artinya adalah anak hanya boleh memilih 1 pilihan kelas. Sini untuk tag kesalahan khusus kita isikan saja, misalnya isi klik sesuai dengan kelasmu. Ya. Oke. Selesai, kita lanjutkan, kita akan masuk ke
penulisan soalnya. Untuk membuat penulisan soal, di sini saya gunakan section baru. Jadi saya harus klik yang ini, tanda sama dengan di sini nih. Saya klik, kemudian muncul bagian tanpa judul. Di sini saya isi dengan bagian tanpa judulnya, saya isi dengan soal pilihan ganda. Ini saya copy dari Word kembali. Ini saya klik lagi, kemudian saya paste soal pilihan ganda. Berikutnya untuk deskripsinya saya isi dengan perintahnya. Klik, saya copy dari Word lagi, saya klik kanan, paste, klik lingkaran sesuai jawabanmu yang kamu anggap paling tepat. Oke, kita mau masuk ke soal yang pertama. Saya klik tanda tambah di sini. Ya, di sini adalah soal yang pertama. Saya harus ketikkan di sini soal yang pertama. Kemudian di dalam soal ini kalau memerlukan gambar, berarti tinggal kita klik yang ini. Kita klik, sisipkan gambar. Kalau gambar ada di komputer atau laptop, berarti kita klik cari. Kemudian file gambarnya apa, tinggal kita klik saja. Ini misalnya ini. Saya klik open. Oke, dia akan muncul di sana. Kemudian bentuk soalnya ada di sini. Tinggal kita sesuaikan bentuk soalnya mau apa. Di sini saya pilih pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda berarti dengan 4 option untuk SMP ya. Berarti ini option 1 ini berarti pilihan A. Kemudian ini adalah pilihan B. Ini adalah pilihan C. Ini adalah pilihan D. Oke. Penulisan soal nomor 1 sudah selesai. Ketika beberapa soal mungkin di dalam pilihan A itu memerlukan gambar, itu langkahnya seperti tadi. Di sebelah kanan ada tambahkan gambar di sini, tinggal kita klik, kita cari gambarnya seperti tadi dalam soal. Yang B juga sama, yang C sama, yang D sama. Ya. Berikutnya adalah soal ini apakah siswa wajib isi atau tidak? Kalau wajib berarti tinggal kita klik di sini. Berikutnya untuk yang tanda titik 3 saya klik. Ketika kita ingin jawaban ini diacak, jadi nanti untuk masing-masing siswa jawabannya itu menjadi acak, tidak sama pilihan ABCD-nya. Siswa yang pertama mungkin urutannya ABCD, nanti siswa berikutnya mungkin yang B ini akan berpindah ke atas, atau yang C pindah ke bawah dan seterusnya. Jadi nanti acakannya pilihannya akan diacak. Tujuannya adalah untuk mengurangi jawaban yang bisa dicontek dari temannya. Jadi ini kita klik acak urutan. Berikutnya kunci jawaban. Kita harus isikan kunci jawaban. Ya. Dalam soal yang pertama ini misalnya kuncinya A, berarti harus saya pilih A. Ya. Tandanya adalah di sini ada tanda centang. Berarti ini adalah kunci jawabannya. Kemudian yang berikutnya adalah poin. Nomor 1 ini mau dikasih poin berapa? Misalnya 10. Ya, kita klik selesai. Nah, untuk soal berikutnya tinggal kita klik kembali tambah. Ini tanda tambah. Kemudian kita ulangi lagi seperti tadi. Ya, mungkin itu yang bagian pertama dari cara membuka Google Drive, Google Form, kemudian men-settingnya dan sampai dengan membuat soal pilihan ganda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.